Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Tim, Andre, Hilda, dan Erna karena sudah mendukung podcast ini dengan bergabung di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Kemarin di sini badai besar. Jadinya kampusku banjir. Semuanya dipenuhi air. Bahkan ikan-ikan di danau juga keluar ke jalan-jalan. Aduh, untungnya pagi ini semua jalan sudah kering, jadi kita bisa melanjutkan kegiatan seperti biasa. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nasi Padang. Sudah banyak sekali masakan Indonesia yang kita bahas di podcast ini, tapi belum lengkap kalau belum bahas masakan Padang. Masakan Padang atau yang juga bisa disebut masakan Minang bisa ditemukan di mana-mana. Aku cukup yakin semua kota di Indonesia pasti ada nasi Padang. Karena nasi Padang adalah pilihan yang paling mudah buat orang Indonesia kalau lagi mau cari makan di luar. Pertama, porsinya besar, nasinya banyak, jadi bikin kenyang. Nasi Padang juga kebanyakan harganya murah dan rasanya enak. Tapi jangan salah, nasi Padang juga ada yang mahal. Tempat makan Padang bermacam-macam, mulai dari warung yang harganya lumayan murah sampai rumah makan yang mewah. Nah, bagaimana cara membeli nasi Padang? Tergantung tempat makannya. Ada dua cara, pesan dan hidang. Yuk kita bahas yang pertama. Kebanyakan tempat makan Padang, mulai dari warung sampai rumah makan yang besar, lauk-lauknya dipajang di depan. Masakan-masakannya diletakkan di bagian depan tempat makan, di balik jendela kaca. Jadi dari jalan pun kita bisa lihat masakan-masakan yang dipajang ini. Bagaimana cara pesannya? Pertama, bilang ke karyawan di tempat makan itu, kamu mau bungkus atau makan di tempat. Kalau bungkus, ciri khas tempat makan Padang, bungkusnya pakai kertas. Nah, setelah itu kamu bisa bilang atau tunjuk pakai jari tangan, makanan apa yang kamu mau, lauk apa yang ingin kamu beli. Dulu aku pernah lihat meme lucu yang bilang warung nasi Padang adalah teknologi layar sentuh touchscreen pertama. Menurutku itu benar banget. Karena cara pesan nasi Padang mirip dengan layar sentuh. Nah, itu untuk cara yang pertama. Cara beli nasi Padang yang kedua adalah hidang. Nah, cara ini biasanya hanya ada di rumah makan yang lebih besar. Apa maksudnya hidang? Lauk-lauknya, masakannya dihidangkan, diletakkan
di atas meja makan. Nah, cara hidang ini cocok saat makan ramai-ramai, bersama-sama dengan teman-teman atau keluarga. Lauk yang dihidangkan di atas meja ada banyak sekali, sampai puluhan. Menurutku, pelayan rumah makan Padang hebat-hebat. Hanya dengan 2 tangan, sekali bawa bisa hampir 10 piring lauk. Karena lauk di meja banyak sekali, hati-hati ya, jangan sembarangan ambil. Jangan suka-suka ambil semuanya. Loh, kalau sudah dihidangkan, bukannya boleh dimakan? Ya, tentu saja boleh. Tapi nanti saat bayar, tergantung makanan yang sudah kamu ambil. Sekalipun sudah dihidangkan, kalau kamu tidak mengambil, kalau kamu tidak menyentuh piring itu, kamu tidak perlu bayar. Loh, jadi hitungannya bagaimana? Nanti aku harus bayar berapa dong? Nah, cara hitung setiap lauk bisa berbeda-beda. Cara yang pertama, per potong. Nah, ini untuk lauk yang potongannya besar-besar. Contohnya ayam goreng. Misalnya di satu piring ada 3 potong ayam goreng. Nah, kalau kamu cuma ambil 1 potong dan 2 potong lagi tetap di atas piring, kamu hanya perlu bayar 1 potong ayam goreng. Cara hitung yang kedua, per piring. Yang ini untuk sayur-sayuran atau lauk yang dipotong kecil-kecil. Nah, kalau yang ini, walaupun kamu cuma ambil sedikit saja, cuma ambil 1 sendok saja, kamu tetap harus bayar harga 1 piring. Kalau bayar per piring, tentu saja kamu sebaiknya habiskan ya, jangan disisakan. Rasanya sayang. Loh, bingung jadinya. Yang ini bayarnya per potong atau per piring? Nah, kalau kamu bingung, bisa tanya pelayan supaya nanti waktu bayar bonmu tidak bengkak. Nah, itu dia soal pesan memesan. Bagaimana dengan rasanya? Masakan Padang terkenal dengan rasa yang kuat dan kental, terutama kuahnya. Kuah gulai dalam masakan Padang wangi dan enak banget. Apa itu gulai? Gulai itu kuah kuning yang dibuat dari berbagai macam bumbu dan santan. Gulai rasanya gurih dan biasanya juga pedas. Walaupun kuah gulai enak banget, aku kalau lagi diet biasanya minta kuahnya sedikit saja, karena kuah gulai lumayan berminyak. Nah, salah satu masakan yang terkenal dalam masakan Padang adalah gulai ayam dan gulai ikan. Lauk lain yang tidak kalah terkenal adalah rendang. Mungkin para pendengar sudah pernah dengar atau bahkan sudah pernah coba makan rendang. Apa itu rendang? Rendang terbuat dari daging. Biasanya daging sapi, tapi ada juga rendang ayam.
daging yang dimasak dengan bumbu-bumbu dan santan untuk waktu yang lama sampai bumbunya meresap, sampai bumbunya masuk ke dalam daging dan menjadi kering. Karena itu rendang berwarna coklat tua. Menurutku rendang itu enak banget. Rasanya gurih-gurih pedas. Rendang juga salah satu masakan Indonesia yang paling terkenal. Jadi, kalau para pendengar belum coba deh datang ke tempat makan Padang dan coba makan rendang ditambah kuah gulai. Enak banget. Selain itu, aku juga suka banget ayam pop. Sayangnya tidak semua tempat makan Padang ada ayam pop. Apa itu ayam pop? Ayam pop itu pada dasarnya adalah ayam goreng. Tapi rasanya dan cara masaknya juga berbeda. Ayam pop warnanya pucat, warnanya putih. Tidak seperti ayam goreng biasa yang warnanya kuning kecoklatan. Walaupun pucat dan kelihatannya enggak enak, ayam pop itu enak banget. Bumbunya kental, meresap sampai ke dalam daging-dagingnya. Apalagi ditambah sambal. Sambal khusus ayam pop rasanya juga berbeda dengan sambal biasa. Lebih gurih dan ada sedikit pedas-pedasnya. Selain lauk-lauk yang aku sebutkan tadi, sebenarnya masih ada banyak banget lauk yang bisa dipesan di tempat makan Padang. Biasanya di dalam satu porsi nasi Padang ada nasi, sayur-sayuran seperti daun singkong, 1 atau 2 lauk pilihan kamu, dan juga kuah gulai dan bumbu rendang. Aku harap para pendengar suatu saat nanti bisa coba makan nasi Padang juga. Kalau ada para pendengar yang sudah pernah coba, ceritakan pengalamanmu ya ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Nah, itu dia tentang nasi Padang. Semoga di episode kali ini para pendengar belajar banyak pengetahuan baru tentang masakan Indonesia dan kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.